Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bahas soal makanan. Kalau dipikir-pikir, ya makanan di Indonesia ini walau ya kita bisa disebut negara muslim, ternyata yang haram masih banyak juga ya. Ya mungkin karena apa yang haram sendiri itu eh, jarang mulai sedikit diketahui. Jadi ya yang namanya pelajaran agama itu karena kan ya banyak, sementara jam apa waktu pelajarannya apa sih jenenge lek nang sekolah itu lali wis pokoknya waktu pengajarannya juga dibatasi, jadinya ya mungkin orang jadi lebih tahu sejarah gitu ya, sejarah sampai kudu ngapalno tahun, ngapalno silsilah macam-macam gitu. Sementara yang basicnya sendiri soal dasar-dasarnya nggak diulang gitu. Jadi kayak soal makanan haram cuma mungkin kalau di ujian cuma satu soal di kelas berapa tok gitu ya, misalnya kelas 2 tok cuma satu, jadi satu soal pelajaran jadi satu pertanyaan di soal ujian yang isinya mungkin 50-an, dan itu pun cuma di kelas berapa tok gitu, nggak diulang-ulang. Biasanya juga daftarnya panjang, jadi yo wajar kayak apal, wajar kalau kemudian lupa. Editor pun ya nggak yakin bisa nyebut semua barang yang haram ya, haram dimakan. Bisa saja juga salah sebut. Ya harusnya nyari sumber ya. Cuma sekarang kalau sumber itu, sumber informasi banyak, tapi ya yang bisa dipercaya sedikit. Dari sumber yang bisa dipercaya pun kadang informasinya tersebar, jadi yo, sulit. Ono nggak sih kayak kompilasi yang betul-betul dipercaya. Jadi misalnya kompilasinya itu menyertakan sumbernya dari sini, dari sini, dari sini gitu ya, jelas disebut siapa pengarangnya, siapa di halaman berapa gitu ya. Ono nggak sih kayak kompilasi seperti itu. Ngomong kayak gini karena iya, iya apa ya, yang namanya makanan haram itu mungkin ada yang kelihatan jelas-jelas gitu. Seperti kemarin lihat pinggir jalan ada orang jual nasi babi gitu ya, itu jelas eksplisit ono babi nih, babi ini kadarnya seberapa gitu ya, kita nggak tahu, tapi dia berani nulis nasi babi. Itu lebih respect ya editor daripada yang menyertakan lemak babi, daging babi, ya daging yang haram selain babi, mending nggak disebut karena bisa merusak selera makan. Tapi ya yang jelas ada ya, dalam level yang entah bisa dibilang lebih ringan atau enggak, itu ya soal halal atau tidaknya ayam ya. Jadi namanya ayam itu kan kalau pingin halal harus disembelih, sembelih juga ono carane. Jadi enggak langsung potong del gitu ya, tapi darahnya dibiarkan keluar dulu.
juga termasuk juga sapi sih ya. Ya mana kita tahu lah apakah ayam atau daging sapi itu sapinya disembelih dulu atau enggak. Kalau waktu hari raya sih jelas, karena waktu disembelih diperlihatkan. Tapi kalau yang sehari-hari kita nggak tahu, soal apa sapinya misalnya diminumi air dulu sebelum disembelih, itu beda lagi, karena hubungannya kalau haram halal ya, itu hukumnya wis mencurangi timbangan, beda lagi itu ya. Tapi kan juga dagingnya gak haram, tapi yang disembelih gitu. Entah apakah ada beda rasa antara ayam yang disembelih dengan yang enggak ya. Mungkin yang pengalaman bisa cerita barangkali. Kalau bedanya enggak rasanya ayam yang disembelih dengan yang enggak. Karena tentunya darahnya lebih banyak yang enggak disembelih ya. Darah sendiri termasuk haram ya setahu gue. Walau ya terus terang editor pernah makan, karena ya dulu nggak tahu, kecil makan dedeh darah yang direbus sampai padat. Ya kadang saya memang merasakan ya daging ayam sih karena rasa darah ya. Tapi itu seringnya untuk kayaknya kasus ayam tiren, ayam yang sudah mati ya, mati karena sakit, karena apalah. Biasanya dalam pengiriman ayam dari satu tempat ke tempat lain itu kadang ada beberapa ayam yang mati di jalan, entah karena shock, entah karena apalah. Nah yang mati duluan gitu kan yo haram juga. Nah biasanya ciri ini tulangnya hitam, mungkin karena keseringan makan gitu ya, jadi apa rasanya, jelas rasanya beda, nggak gurih. Walau mungkin ada gurihnya karena bumbu macam-macam, ono sing nggak pas, ono rasa apa ini ya, sulit ya menggambarkan rasa itu. Apa persamaannya? Sulit juga ngomongnya. Mungkin ya rasa darah itu ya, rasa kayak logam, rasa kayak ngemut apa ya, ngemut tembaga. Tapi ya sopo sing tahu ngemut tembaga. Iya, terus terang editor sudah nih. Tapi yang jelas ayam tiren itu ada rasa khusus yang beda ya. Mungkin ya entah apakah itu bisa dibilang rasa yang khas atau enggak, tapi selama ini kalau makan ayam yang tulangnya hitam pasti ada rasa itu. Ya kadang ya dilema juga makan seperti itu. Tahu dagingnya ini bukan daging beneran, atau bukan ayam beneran, bukan sapi beneran, atau ayamnya jelas ayam tiren, dagingnya itu sampai hitam, nggak cuma tulangnya tok yang hitam tapi dagingnya juga. Tahu ada rasa khas ayam tiren, tapi mau nggak dimakan nggak bisa, karena misalnya itu merupakan suguhan pas lagi dijamu di restoran sama temen kayak. Kalau gitu ya dilema ya. Ya daripada menyakiti hati orang yang kita susah menilainya.
terus dimakan aja sambil berdoa semoga nggak jadi penyakit. Kita juga ya kadang juga sulit ya bersikap terhadap orang-orang yang menjual barang seperti itu. Sikap kita harus bagaimana? Apa langsung terang-terangan gitu ya ngomong ke banyak orang, orang ini jual ini, orang ini jual ini gitu ya. Ya sebenarnya kalau ngomong gitu juga nggak masalah. Itu cuma bertentangan dengan etika Indonesia saja. Secara agama itu benar, karena ya penjualnya jelas menipu. Hukumnya wajib ya kita beritahukan semua orang. Cuma kalau melihat hukum Indonesia, hukum etika penjual Indonesia, katanya orang nyari rezeki itu ya jangan dihalangi. Jadi walau dia menempuh cara halal, cara haram, menempuh cara menipu, menempuh jalan-jalan yang nggak baik, katanya ya kita harus relakan, kita harus biarkan, harus kita pendam sendiri. Kalau soal bukan makanan, editor sih ya kuat ya pendapatnya, nggak peduli ya apa ya dia ngomong apa no. Kalau soal makanan kok jadi ragu-ragu ya. Tahu daging ada sesuatu yang mencurigakan, karena ya terus terang makan makanan haram dulu termasuk sering ya, termasuk babi ya pernah makan kayaknya, nggak pasti sih tapi rasanya ya sudah. Nah sikapnya harus bagaimana? Karena kan ya ada yang sembunyi-sembunyi, ada juga yang terang-terangan. Kayak misalnya hewan dua dunia, hewan yang di air dan di darat, itu kan haram juga. Ya apa sikap kita? Ada kepiting misalnya, kepiting kan ada yang bisa di darat juga, hidup di air dan di darat. Nangkapnya juga ya di lumpur. Di lumpur yang terendam air. Terus habis itu dibawa dalam keadaan hidup, dan itu masih tetap hidup walau nggak di air. Kan jelas hewan amfibi itu. Nah, kan itu haram, tapi kan itu dijual, kan itu dimakan juga. Ada kata juga, ada yang dijadikan sate, ada yang dijadikan kare. Lalu ada juga sih kata yang bukan amfibi. Loh, kata yang dijual itu yang amfibi atau yang bukan? Ada juga bekicot. Boleh bekicot itu termasuk amfibi enggak? Ada juga yang nyebutnya kalau jijik gitu. Tapi kan ada yang dijual kering gitu, sehingga ketika dijadikan nggak menjijikkan. Oh ya, belut juga ya. Belut ada yang amfibi. Nangkapnya di daerah berair, tapi keluar dari air juga masih hidup. Mbah, enggak sih? Kalau belut itu aslinya butuh air apa enggak sih ya? Butuh udara apa enggak sih? Soalnya ada penjelasan bahwa ketika belut itu dalam air, sekali waktu dia akan keluar untuk menghirup udara. Juga ada soal serangga. Serangga cukup banyak juga ya di Indonesia. Laron misalnya itu
Dulu aku kecil sering makan laron, entah dijadikan botok, jadikan peyek, apa maneh biasanya. Ambo lali wis. Entah sekarang masih ada atau enggak. Karena kan laron itu sifatnya angin-anginan, kadang akeh, kadang enggak. Jadi dulu itu buatnya kalau ada tok ya. Juga di beberapa tempat misalnya ulat daun jati kan ukurannya gede itu, ada yang makan juga kan, ada yang makan dalam keadaan elastis, kono sing digaring no dhisik, agak salah seperti itu. Katanya proteinnya banyak, ya mbok maneh lah. Tapi ya memang dari budaya banyak ya makanan-makanan yang memang haram. Sampai sekarang juga masih ada yang jual, masih ada yang makan. Boh, harus bersikap apa kita ya? Tapi yang menjengkelkan itu adalah yang mereka jual makanan haram tapi menjualnya sebagai makanan halal. Itu repot, guys. Ada banyak makanan seperti itu, ono bakso ya, bahkan ayam Kentucky pun bisa, kelihatannya ayam, kelihatannya halal padahal yang asli ini gak halal. Ya itulah dilemanya Indonesia emang. Ya wis itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.